kita belajar di kesempatan ini berkaitan dengan komunitas ya. Itu kan tema di Worship Night beberapa waktu terakhir, di beberapa kesempatan, dan di kesempatan ini juga saya akan membawakan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan tema ini, yaitu komunitas atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena memang kita hidup bersama dengan orang dan tidak bisa menghindar dari yang namanya orang. Jadi anak Tuhan itu juga didorong untuk bertemu dengan orang. Karena kita tidak bisa menjadi berkat kalau kita tidak berjumpa dengan orang lain. Jadi kekristenan adalah hidup bersama dengan orang-orang tentunya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kita bangkit berdiri membaca kebenaran firman Tuhan ini. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari tokoh sentral dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Seorang Rasul Paulus itu menyampaikan bahwa kalau jadi anak Tuhan itu harus punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus. Makanya ayat itu katakan bahwa menaruh pikiran dan perasaan. Karena kalau pikiran kita sadar, pikiran kita ini pertama tercemar oleh dosa. Yang kedua, oleh dunia ini memberikan kita nilai-nilai yang tidak memandang bulu, bisa siapa saja masuk nilai-nilai yang salah. Perasaan juga begitu. Perasaan kita ini juga dipengaruhi oleh hal demikian. Jadi Alkitab memberikan kita petunjuk yang pasti, yang benar, ya dan amin, bahwa seorang anak Tuhan itu harus memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Penting sekali pikiran kita, pikiran Kristus. Perasaan kita, perasaan Kristus Yesus. Memang hebat Alkitab. Karena kan menurut riset ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kecenderungan laki-laki lebih kepada pikiran. Logikanya bermain, toh? Menurut kita. Kebanyakan menurut kita, berdasarkan logika. Kalau perempuan biasanya kecenderungannya pada apa yang saya rasa. Namun kedua hal ini secara utuh dan sempurna ada dalam Yesus Kristus. Jadi Tuhan punya pikiran yang sempurna dan perasaan yang sempurna. Sehingga seorang laki-laki itu harus selalu mengisi pikirannya dengan pikiran Kristus. Kecenderungan seorang perempuan mengisi perasaannya dengan perasaan Kristus. Walaupun kedua hal ini harus ada dalam hidup kita. Baik pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Haleluya. Tadi kita duduk sendiri tadi situ, kita ini udah dapat rasa pengobatan tamu.
Cuma ada tuh bahasa ordal, orang dalam. Haleluya. Kenapa penting sekali punya pikiran perasaan Kristus Yesus? Seperti saya bilang tadi, orang ini mau baku dapat terus dengan orang, dan orang itu hidup bersama dengan orang lain. Hidup bersama ini ada bentuk relasinya, dari lingkaran kecil, sedikit besar, lebih besar. Toh? Lingkaran paling kecil itu keluarga, suami, istri, anak-anak. Lebih besar lagi tetangga. Lebih besar lagi rekan kerja atau rekan pelayanan. Artinya kita dikelilingi oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika kita berjumpa, berhadapan atau hidup dengan orang lain, sangat penting untuk kita memiliki sikap yang tepat. Sebab amanat Yesus jadilah garam dan terang. Jadi berkat. Kasih tidak akan menjadi kasih kalau tidak ada yang diberikan. Karena kasih bahasa Manadonya kasih. Kasihnya tidak pernah untuk diri sendiri, kasih buat orang lain. Kasih itu menjadi hidup kalau ada orang yang kita bisa ungkapkan kasih kita. Bahasa kasih biasanya verbal, kata-kata, pemberian, pujian, sentuhan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Allah itu kasih, dan Dia tidak bisa menghentikan kasihnya untuk menghadirkan manusia. Dia tidak bisa menghentikan kasihnya untuk memberikan anaknya. Karena itulah kasih. Artinya kalau mau jadi anak Tuhan, ketika kita terima Yesus, otomatis kita ada satu tanggung jawab, yaitu hidup menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Menyendiri dengan Tuhan itu harus, Tuhan katakan kamu punya waktu denganku. Tetapi bergaul dengan orang lain, menjadi berkat dengan orang lain, merupakan satu tugas yang lain yang tidak boleh dihindari. Tapi seringkali jadi masalah kita dengan orang. Dan permasalahan kita tentang orang lain. Makanya kita perlu punya sikap yang tepat, belajar dari Tuhan Yesus. Sambil menatap kiri kanan katakan, belajar dari Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus memberi teladan. Tuhan, trompet Tuhan ini bukan cuma datang menyelamatkan, tetapi juga memberi teladan bagaimana jadi anak Tuhan. Jadi Dia datang ke dunia, ini loh contohnya ya. Dan banyak kali Alkitab bilang teladan. Yesus teladan kita. Jadi kita ikut Yesus. Sepakat ya Bapak Ibu Saudara ya, kita ikut Yesus. Amin. Yesus contoh. Bahasa Ibrani Yunaninya tupos, type. Sama, contoh, gambar, model, patokan. Patokan kita Tuhan Yesus. Anak-anak muda patokannya Tuhan Yesus. Amin anak-anak muda. Sebab banyak yang mencoba menjadi tupos atau model-model di dunia ini yang sebenarnya model-model yang keliru. Contoh kita yang terbaik dan yang paling tepat adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kita akan belajar di ayat yang ke-7 bagaimana Yesus bersikap atau menunjukkan sikap yang benar saat bersama dengan orang lain. Filipi 2 ayat 7 katakan begini Bapak Ibu Saudara, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia memberikan contoh. Contoh apa? Ini bisa bicara kehambaan. Tetapi saya diberkati oleh satu kesempatan kami menerima sebuah materi tentang bagaimana
Kalau di SJS itu ada sebuah tema namanya penuh perhatian ya untuk karakter. Dan dibilang begini, kalau sama anak itu ya, sama siswa, kalau dia tingginya segini, kalau mau bicara sama dia ya turun gitu, tatap matanya. Jadi dengar dia. Dan dalam pengalaman dari pemateri itu katanya banyak anak berkaca-kaca gitu ketika mata ketemu mata. Nah, Yesus pun begitu, dari tempat yang maha tinggi, dia turun untuk ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Dari tempat yang hebat, yang indah, yang mulia itu, dia mengosongkan dirinya, seolah-olah tidak ada, tetapi sebenarnya ada di dalam dia segala kuasa dari Allah. Dan dia memang Tuhan. Tapi waktu itu dia turun. Jadi hari ini sebenarnya orang mau belajar apa, Pak? Orang mau belajar dari Tuhan Yesus. Bahwa dalam hidup berkomunitas, hidup dengan orang lain, kalau anak Tuhan belajar dari Yesus, satu sikap yang namanya turun. Jadi turun. Ini bukan turun badan ya, itu lain lagi. Turun. Jadi apa beda anak Tuhan, orang Kristen, betul-betul orang Kristen, dan yang Kristen belum betul? Adalah sikapnya ketika dengan orang lain. Yaitu dia punya sikap turun. Turun dalam hal apa? Satu kali sebuah perusahaan, orang kenal kok itu ada tuh DP nama tuh, udah pakai Excel, Word tuh di komputer kan. Nah itu DP penemukan, DP nama Microsoft. Jadi Microsoft ini punya pemimpin namanya Steve Ballmer. Jadi tahun 2000, Steve Ballmer ini pemimpin dari perusahaan namanya Microsoft. Yang bikin-bikin tuh orang boleh babak ketik, bikin-bikin surat, tuh bikin-bikin rumus-rumus, PowerPoint. Nah, Steve Ballmer ini membuat Microsoft itu stuck turun. Maksudnya begini, dia ada DP tahun jaya sekitar 2005-an ke atas, tapi dia turun, stuck. Orang lebih suka pakai produk teknologi lain. Digantilah di tahun 2014 dengan Satya Nadella. Jadi Satya Nadella ganti. Dia ganti jadi si pemimpin untuk perusahaan itu. Dewan direksinya. Apa yang terjadi? Cara dia untuk mengembalikan Microsoft, hari ini Microsoft bangkit, adalah dia turun. Jadi si Satya Nadella ini turun ke orang-orang yang dia pimpin, dan ada satu sikap yang dia ambil. Dia turun dan mendengar. Ketika dia turun mendengar, dia menemukan banyak hikmat. Oh begini ternyata. Akhirnya Microsoft bangkit dengan masukan-masukan yang ada. Itu jadi kaitan yang lain yang mau saya tekankan di kesempatan ini, bahwa anak Tuhan itu garis bawahi harus ada, maksudnya tidak bisa menghindari dengan adanya orang-orang. Yang kedua, anak Tuhan harus menjadi berkat di tengah banyak orang atau bersama dengan orang-orang yang dipercayakan. Entah dalam keluarga, entah dalam pekerjaan, entah dalam pelayanan. Nah, lalu bagaimana sikap supaya kita menjadi berkat sesuai dengan keinginan Tuhan? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang kita belajar? Dia menjadi Tuhan yang turun dan mendengar. Sehingga pagi hari ini kita akan belajar tentang turun dan mendengar. Jadi orang mau turun dan mendengar. Haleluya. Yesus bikin itu, Matius 9 ayat 11. Matius 9 ayat 11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapakah gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus menunjukkan
Dia duduk bersama dengan orang-orang berdosa. Sedangkan orang Farisi dari tempat yang jauh, dorang katuk so penuh dengan dompet jubah kemuliaan itu, so susah mau mendengar. Tapi Yesus kasih ajar, aku datang untuk turun dan mendengar. Yang kedua, Matius 15 ayat 23 dan 24. Tuhan menolong kita bisa memahami ini bagian pengantarnya dulu. Matius 15 ayat 23 dan 24. Mungkin bisa dari ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bukan tidak mendengarnya, tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Jadi murid bilang, pergi. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan adalah Yesus ajarkan kita untuk jadi pribadi yang di tengah apapun tujuan-tujuan mulia yang Tuhan taruh dalam diri kita, kita harus tetap menjaga telinga orang percaya itu mendengar. Banyak kali orang minta didengar, itu orang dunia. Tapi anak Tuhan banyak mendengar. Nanti di kesempatan yang lain tentunya membagi hal-hal yang harus didengar, mana dan tidak. Tetapi sikap kita sebagai anak Tuhan harus belajar mendengar. Haleluya. Saya pikir ada urapan ya, turun dari langit. Tapi ternyata ada tetesan yang lain. Artinya begini, DP bahasa dan jangan ngaku-ngaku anak Tuhan, hele badengar setengah mati. Oh kalau Tuhan memang mau dengar, no? Mar kalau ngana belum tentu. Ada ya dalam hal ini kan Bapak Ibu Saudara paham ya maksud saya ya. Bagaimana kamu dapat berkata kamu mengasihi Tuhan kalau kamu tidak mengasihi sesama? Bagaimana kamu dapat berkata kamu tunduk kepada Dia kalau kepada otoritas di dunia saja kamu tidak tunduk? Bagaimana kamu belajar mendengar suaranya, sedangkan orang-orang yang ada di dekatmu, kau gagal dengarkan. Haleluya. Hari-hari ini diserang dengan aktivitas media sosial. Waktu saya lihat ada seseorang yang melakukan itu dalam sebuah aktivitas kegiatan, Tuhan taruh begini. Saya simpulkan di hati saya, dunia ini mencoba merenggut telinga anak Tuhan untuk belajar peka dengan apa yang Tuhan katakan. Disibukkan dengan berbagai macam hal, sehingga telinga mereka tidak lagi terlatih mendengar. Ini adalah firman yang masih sangat fresh. Secara pribadi saya ditegur lebih dulu oleh Tuhan tentang hal ini. Haleluya, haleluya. Yang semua tasono kaki. Enak ya. Di dalam bahasa Inggris itu memberikan gambaran begini ya Bapak Ibu nih. Kalau mendengar itu dua. Sebelah kanan sini ya. Bahasa Inggris pertama adalah hear. Yang kedua adalah listen. Ada teman-teman yang berbahasa Inggris di sini. Hear adalah mendengar tanpa usaha untuk fokus. Kalau listen itu betul-betul berusaha mendengarkan. Nah, kekacauan banyak sekarang adalah kita berhasil dengar tapi tidak mendengarkan. Dengan begitu banyak kesibukan. Salah satu mahasiswa Universitas Petra umur 22 tahun melompat dari lantai 12
Karena dia depresi. Dia anak Tuhan? Atau jangan-jangan dia tidak pernah didengarkan keluh kesahnya. Baru-baru ini di bypass itu ya, ada orang yang lompat bunuh diri. Apakah kurang gitu orang-orang di sekitar dia? Atau jangan-jangan ada banyak untuk orang merenya jama dengar tentang apa yang sedang terjadi. Ada satu tokoh Alkitab, Saul. 1 Samuel 15 ayat 19 sampai 20. Lalu kita akan masuk kepada aplikasinya. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ayat 19 bilang begini, tetapi engkau tidak mendengarkan. Jadi ini sudah jelas-jelas Samuel bilang begini, Saul, engkau tidak mendengarkan. Tapi ayat 20 Saul bilang, aku memang mendengarkan. Jadi seorang Saul ini memang cuma sampai di badengar hear yang tadi, tapi tidak listen, mendengarkan. Ada kan orang, oh iyo. Sebenarnya dia tidak dengar. Makanya masalah dalam komunitas terjadi adalah ketika kita gagal listen atau mendengarkan. Saya bilang, Tuhan ada satu dan lain hal, kita berdoa, Tuhan kenapa ini? Kamu belajar dari aku. Ada banyak hal, alasan-alasan untuk kamu menjadi pribadi yang akan berbicara banyak. Tapi belajar mendengar. Tepuk kanan kiri kita. Mari kita belajar mendengar. Haleluya. Saul bilang apa? Ada kita udah dengar. Nyanda, Samuel bilang ngana nyanda dengar. Nyanda dengar ngana. Cuma iyo marnya nak masuk. Langsung ke aplikasinya di 15 menit terakhir. Puji Tuhan, haleluya. Dan mari kita lihat bagaimana sebenarnya ciri orang yang mendengarkan. Amsal 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Banyak makanan nyandak berguna kalau baku bantah. Ayat 14 katakan begini Bapak Ibu Saudara. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Memang datang kemari itu segala macam perkara. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Bagian pertama, ciri anak Tuhan yang turun dan mendengarkan. Turun ini artinya mengosongkan dirinya. Dia punya kuasa untuk berargumen, untuk baku bantah, untuk mau baku ambil itu pendapat. Dia punya kuasa power untuk itu, tapi dia jadi seperti Yesus, turun dan mendengarkan. Bagian pertama adalah cirinya lebih banyak menggunakan telinga daripada mulut. Berbeda kalau orang ada menyampaikan firman, so mesti pakai mulut, tuh mungkin mari dengarkan telinga saya. Tapi sikap kita di circle terdekat kita, circle Kang itu keluarga, pelayanan, pekerjaan, orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat ini siapa-siapa? Orang-orang terdekat ini satu kita ada coba tulis. Yang pertama dekat secara jarak raganya. Baku-baku apa? Baku-baku lihat dengan orang. Jarak raga. Maksudnya tuh ada dia di sekitar orang. Sudah, so dia itu tuh circle yang Tuhan kehendaki ada dengan orang. Orang-orang itu yang seperti apa? Dari segi lamanya pertemuan. Pokoknya hitung Jo. So paling lama baku dapat yang dia. So paling banyak baku dapat dia. So dia tuh orang-orang yang dimaksud. Dari segi aktivitas paling banyak aktivitas bersentuhan dengan orang-orang itu, maka orang-orang itulah yang disebut orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Dan sikap kita apa tadi?
lebih banyak menggunakan telinga daripada mulut. Bapak Ibu Saudara, kata berbantah ini DP bahasa asli, dia bilang begini. DP bahasa sudah aja, DP arti kontes. Jadi kata anak Tuhan, jangan coba kontes. Itu kontes itu apa? Orang baku bantah kung sabu untung. Iya tuh. Nah, ini jadi masalah di komunitas. Pokoknya biar kita kalah kita mesti untung. Baku. Tapi kalau di anak Tuhan turun, ya udah. Nah apa-apa. Sudah cukup. Yang udah apa-apa ini. Ingat itu betul, biar cukup. Belajar dari Tuhan Yesus. Yesus kalau mau bantah dengan Herodes, belum baku bantah, so mati Herodes. Tuh. Tuhan ngana. Ini bahasa Manado Iya. Oh memang sudah. Mar kalau nyak turung ini. Oh memang. Tuh. Tang. Tapi bukan itu anak Tuhan. Haleluya. Medsos, komentar, balas. Belum kalah kita, balas. Sebab orang yang merendah hatinya semakin memberi ruang untuk mendengar orang lain. Maka kalau dia tinggi, oh susah. Saya cari di GPT. Kita sekarang mulai bersahabat dengan GPT, itu salah satu aplikasi. Dia kok merumuskan. Kontes adalah kompetisi yang menguji keunggulan. Siapa lebih unggul tuh orang dua? Nganapi jago atau tapi jago? Mar bukan begitu jemaat di TC, katakan amin. Sudah. Iya. Ini yang dah baca cerita ini baru udah segar Tuhan ingatkan. Tak, anak Tuhan ya begitu. Dia kasih turun tuh hati. Ngana mau untung no, marangana kalah. Ngana untung marangana kalah. Kalimat ini Tuhan taruh berbulan-bulan berapa tahun lalu. Kalau ngana menang berargumen dengan istri, ngana sedang kalah dalam ngapi keluarga. Karena ketika dia kalah, ngana menyakiti orang yang sebenarnya harus menolong pangan. Oh bukan berarti jaga tembus, jaga ada di pelewat. Tapi kita, oh Tuhan betul. Belajar dari Tuhan Yesus, turun hati, dengar dengan telinga. Katakan amin. Yakobus 1 ayat 19 bahkan memberikan kita penekanan Bapak Ibu Saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Memang bagus sekali Alkitab itu paling pas. Orang kalau lambat mendengar, ujung-ujung baku marah. Haleluya. Turunkan, kita belajar Tuhan Yesus, turunkan ego kita. Ada kok tang bilang pangana, ini. Duh, mana kok tahu apa tentang kita? Belum trekso. Banyak kali Tuhan izinkan kita, bukan izinkan, memang Tuhan dah setel itu. Tuhan tempatkan orang-orang yang memang mau dapat DP match dan DP cocok ini bagaimana Mari Tuhan dah setel itu karena mau bentuk terompe hati. Nyanda kuat, dia kuat, nyanda kuat, dia kuat, nyanda kuat, nyanda kuat. Tuhan bilang nyanda. Sikap pertama kita adalah lebih banyak menggunakan telinga kita dalam kasih dan kebijaksanaan. Karena tuh mau dengar, ada tuh barang sudah mau dengar. Toh?
Tuh, kenapa kok ini sudah pancing? Nah, itu lain. Tapi ini maksudnya adalah sebuah sikap di mana orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang menjadi prioritas kita untuk kita bukan hanya sekedar iyo-iyo, tapi dengarkan dengan baik. Haleluya. Haleluya. Bukan kontes. Yang kedua, 1 Samuel 15 ayat 15 dan 16. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Artinya begini, maksudnya ceritanya begini, Samuel dapat tanya, kenapa ada tuh lembu-lembu di situ, padahal udah suruh potong, dan tuh raja ada di situ. Nyana kok Talia rupa bagus. Nah, ayat 16 dibilang kita nyana tumpas karena mau kasih korban. Kan orang pernah dengar tuh cerita toh, Samuel udah tegur Pak Saul. Kok ayat 16 bilang begini, ditulis begini. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, Sudajo. Apa sikap kedua? Orang yang punya hati yang merendah seperti Yesus, belajar dari Tuhan Yesus, yang sebenarnya punya kekuatan untuk baku ambe, kekuatan untuk melawan, tetapi dia memilih untuk menurunkan dari posisinya yang kuat, hebat, intelektualnya, pengalamannya, kemampuannya bicara, dia turun. Dan tanda kedua adalah lebih fokus melakukan daripada mencari alasan. Jadi kalau orang dapat misalnya ada otoritas ya di tempat pekerjaan, di gereja, ada pemimpin-pemimpin mesbah, koordinator, dan lain sebagainya di keluarga, istri, suami, anak-anak, lebih banyak atau lebih fokus di bagaimana mau bikin daripada mencari alasan. Orang kalau dia ini nyandak turun, dia dalam hatinya nyandak turun, dia lebih fokus bagaimana mau cari DP alasan. Sebab di hidup ini ada beberapa yang tetap ada. Satu Tuhan, dua alasan. Jadi dua hal yang ada di dunia ini, mungkin ada beberapa hal yang lain ya. Satu Tuhan tetap ada. Kedua alasan tetap ada. Kalau dari konteks Tuhan bilang bekeng juga itu. Cuma Tuhan berdasarkan kita perhitungan dan pengalaman kita ikut Engkau 20 tahun Tuhan. Kita lihat bagusnya begini. Ya kan? Atau misalnya nasihat-nasihat dari orang ya. Bapak setia kok kan? Kita kok sebenarnya suka sekali mau setia, cuma memang coba kok nggak maafkan kok pada dia. Memang Roh Kudus taruh di hati untuk maafkan. Cuma memang ada beberapa alasan penting yang Samuel bilang, sudahlah, lakukan. Amin. Mari jopi ibadah. Tunggu ya, kita udah tulis 10 alasan tidak beribadah hari ini. Akan selalu ada alasan. Tapi kalau hati yang turun merendah, dia akan belajar melakukan firman Tuhan. Nasihat-nasihat, arahan-arahan. Sebab orang selalu punya pertimbangan, banyak. Kanan, kiri, segala macam. Dengan berpendekatan-pendekatan masing-masing, banyak. Tapi kalau sudah itu perintah, sudah itu arahan, tetapkan hati kita. Daripada mencari sejuta alasan, ku mencari satu sikap yang mau melakukan firman Tuhan. Haleluya. Jadi, mari saya mengajak kita ini aplikasi sederhana sehari-hari. Tapi banyak kali kegagalan terjadi dalam sebuah relasi karena orang lebih banyak cari alasan daripada melakukan yang harus dilakukan. Ya biasanya suami istri kan dikasih nasihat,
bikin begini. Cuma kalau misalnya kita begini. Atau pastor minta masukan kira-kira bagaimana? Oh begini, kalau kita berdoa Tuhan taruh dang bagus begini. Iyo mar di hati memang bukan dari Tuhan itu. Kalau sudah masuk selera sudah ada. Ada juga quotes kan yang bilang begini, kalau kita berdoa percaya Tuhan mendengar, tetapi siapkan hati atas jawabannya. Orang berdoa, Tuhan beri petunjuk, jalan, bagaimana yang bagus Kang. Tapi di sisi lain harus siapkan hati atas jawabannya. Kita kok sudah terlalu nyaman bekerja di situ. Tuhan kasih petunjuk, tetap di situ. Boleh jawaban lain? Tuhan dia ada salah ya. Jadi 1 dia salah, 2 salah, 3 salah. Kita bersikap bagaimana? Ampuni. Iya, ini suara lain. Tunggu. Tuhan bikin pasti sekali dia. Apa kita bersikap yang kita doa puasa, haleluya, beri petunjuk engkau, dapat ayat mas petunjuk Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan. Oh Tuhan, kita sudah mau begitu. Boleh ayat mas lain, petugas boleh tukar? Haleluya. Tuhan berkarya hebat, tapi dia berurusan dengan hal-hal yang sederhana. Hal-hal kecil dalam hidup kita. Hal-hal kecil. Pertanyaan kemarin kami ada parents titik-titik. Bagaimana mengatasi gadget pada anak? Dibilang DP orang tua kata lebih dulu. Oh Tuhan. Bagaimana DP orang tua boleh atasi? Segala macam ilmu. Maka kalau anak Tuhan sebenarnya paling pertama, waktu Tuhan bilang berhenti. Karena kalau DP kedua ketiga, sontak terus itu. Ada pengalaman itu. Oke, 5 menit lagi baca Alkitab. Semua tidur, buka sedikit dulu. Tuhan taruh, boleh Jo, mau tak terus. Kenapa Tuhan namanya juga hiburan kan, sesekali lah. Ya tak terus, tak sono. Tolong percaya Tuhan mau dan mampu berbicara atas hidup kita, katakan amin. Mau dan mampu, tapi pertanyaannya maukah kita mendengarkan? Bagaimana saya lepas dari masalah keluarga ini? Ini kok kamu bilang, Tuhan, nyanda, dengarkan suara itu. Tawar menawar sampai jadi tawar. Dalam pengalaman saya, 1 kali tawar menawar ketaatan berujung pada tawarnya hati untuk taat. Jadi lebih kabal. Jadi itu ketaatan paling pertama, keputusan kita sangat menentukan. Saat kita melakukan. Haleluya. Haleluya. Ada sebuah teori dan betul. Dia bilang begini, jangan remehkan keputusan kecil, karena dia bisa berdampak besar. Jangan-jangan suara pertama itu yang lagi bicara sesuatu dalam hidup kita sebenarnya merupakan jawaban terbaik. Bahwa itu solusinya. But too many reason, terbanyak alasan, karena tinggi. Bapak berat ini, tapi kehendakmu jadi. Yesus ajar itu. Ada struggling. Ada pergumulan karena dirinya yang menjadi manusia berat ini. Tapi kehendakmu jadi. 1 kali saja. Doa, tak, beke. Tidak perlu hal terlalu besar kan. Apa yang Tuhan taruh hari-hari ini kita, kepada hidup kita. Yang menjadi suara pertama yang kita dengar ketika kita rindu mendengar suaranya.
Haleluya. Dan banyak kali Tuhan bicara bukan secara supranatural di orang-orang terdekat dalam hidup kita. So boleh juga, kurang dapat boku pasang badan ding dia. Boleh jo. Mama kau tahu apa ini kita pe urusan orang ini. Harga diri dong. Mau taruh di mana tapi muka? Taruh pak Tuhan. Wajahku memandang wajahnya. Mau taruh di mana tapi nama? Taruh ke Tuhan. Biar dia jadi Tuhan pembela. Turun. Yesus turun. Kita belajar dari dia. Haleluya. Haleluya. Komitmen kita adalah lebih fokus melakukan daripada cari-cari alasan. Yang terakhir. Masih 1 Samuel 15. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Jadi Saul mengakui ya, dia bilang begini, kita berdosa no, cuma kok bagaimana dong nih rakyat pe pendapat, dorang pe opini, nanti dorang pikir apa kalau jadi ngana balik jodoh kita, kumbaku bawa orang dua supaya dapat liadang, ngana ada babela apa kita, ngana masih bersama kita. Jadi dia panggil Pak Samuel, tuh Samuel bilang begini, so salah ngana, iyo berdosa no kita, mar pertama akan kok supaya kan dorang pe tahu ngana masih dengan kita toh, masih mantap orang dua pe relasi dak. Nah ini orang ini dari seorang Saul ini, dia mendengar no, mar cuma sampai di begitu. Tapi yang mendengar yang benar adalah sebuah sikap yang lebih banyak mengevaluasi diri daripada mengoreksi. Jadi ketika ada teguran Tuhan, nasihat Tuhan, atau lewat orang-orang di dekat kita, orang-orang yang kita kasihi, atau yang menjadi kerabat kerja, tempat tinggal kita, yang Tuhan izinkan ada bersama-sama dengan torang, kondorang ada memperdengarkan sesuatu, torang pesikap bagaimana? Yaitu lebih banyak mengevaluasi diri. Pak Gembala jaga bilang, jangan-jangan betul. Kaki betul tuh dia bilang. Daripada dia mengoreksi, orang itu kok memang cuma tahu. Haleluya. Ini firman yang pedis-pedis manis ya. Biarlah 3 hal ini membawa kita menjadi anak Tuhan yang orang jemaat GPD DTC punya sikap ini, budaya seperti ini yang banyak mendengar. Lebih banyak gunakan telinga yang mendengar daripada mulut yang bicara. Lebih fokus melakukan daripada mencari alasan. Lebih banyak mengevaluasi diri daripada mengoreksi. Lalu apa berkatnya? Terakhir sekali. Yang pertama, Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kalau tadi tanda, ini berkatnya. Berkat mendengar dalam sikap yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan adalah bahagia jadi bagian kita dan orang di sekitar kita. Mendengarkan mendatangkan bahagia bagi orang yang kita kasih. Dan kebahagiaan yang sama jadi bagian kita. Banyak kali masalah di rumah tangga biasanya karena itu. Karena gagal mendengar. Tapi kalau dia berhasil mendengar, berbahagialah mereka yang mendengarkan. Bahagia itu jadi magnet datang pada orang-orang yang saling mendengarkan. Tapi coba orang lihat, waktu tu telinga tebal kong mulu banyak, lebih banyak tuh nyandak bahagia. Entah dengan orang terdekat, entah dengan sesama kita. Banyak di argumen, banyak di alasan. Berkat yang kedua, Lukas 10 ayat 39 atau ayat 42.
Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Berkat mendengar yang kedua, bahwa bagian terbaik tidak akan hilang dari hidup kita. Bagian yang terbaik tidak akan hilang dari hidup kita. Kegagalan kita memiliki sikap yang merendahkan hati dan mendengar, itu menghasilkan situasi yang tidak bisa alami itu berkat utuh. Adam dan Hawa punya banyak hal dan kaya sekali di Taman Eden. Tapi mereka tidak mendengarkan Tuhan. Kain diperingatkan, iblis di muka pintu, tapi dia tidak mendengarkan. Abraham disuruh menunggu, tetapi dia tidak mendengarkan. Muncullah sebuah sikap, dia menikahi Hagar dan muncul anak Ismail. Musa tidak mendengarkan dengan baik. Dia bilang, Tuhan bilang, ngana suara jo firman tu batu, mar dia toki. Bahkan ada seorang raja namanya Ahab. Nabi Mika bilang begini, ngana dengar tu Tuhan pesan. Kalau ngananya dengar, atau begini Jo, kalau ngana balik hidup berarti bukan dari Tuhan ini. Oh memang Nabi Mika so keras bilang. Wah bilang nyanda, bukan tu suara tamu dengar. Dia pergi pakai baju lengkap, orang bapana sambarang. Tak, masuk di antara celah bajunya, mati. Sebenarnya dia bisa mendapatkan berkat. Pemimpin Nokia, Hizkia. Nokia berjaya. DP anak-anak gue bilang ini, Pak, so mesti inovasi torang. Nyanda torang tuh menguasai lini ini. Apa terjadi? BlackBerry muncul, mulai muncul tuh smartphone lain. Ciri abis tuh Nokia, karena dia gagal mendengarkan. Sebab orang yang berhasil mendengarkan akan menemukan berkat utuh dari Tuhan. Haleluya. Betul-betul didengarkan Tuhan itu. Yohanes 10 ayat 27-28 katakan begini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yang terakhir berkat ketika kita mendengarkan dalam prinsip firman, dalam hikmat kebijaksanaan dan kasih selalu berujung pada kemenangan. Haleluya. Berujung pada kemenangan kalau dengarkan dengan baik. Kita bukan meminta kebahagiaan, kita membentuk kebahagiaan itu bersama Tuhan. Haleluya. Tuhan buat keluarga saya harmonis bahagia, tapi kamu sendiri gagal dengar istrimu. Tuhan, saya mau jadi berkat, baru orang kasih nasihat gagal dengar. Haleluya. Haleluya. Mari latih hati kita rendahkan, dan telinga kita taruh untuk mendengarkan dengan baik. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak